di satu sisi kita dampak COVID ini memang sangat berpengaruh kepada beberapa jenis usaha, khususnya usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, tapi di sektor pertanian, kemudian juga di sektor adanya perkebunan, ini alhamdulillah cukup menggembirakan karena harga-harga sawit juga cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tok Wan Channel. Ini adalah media untuk kita saling berbagi informasi, membahas seputar masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan masyarakat di Provinsi Riau. Melalui channel ini, semoga dapat membuka wawasan kita bersama, berkontribusi, memberikan pemikiran-pemikiran yang solutif terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita, khususnya di Riau yang kita cintai ini. Bersama saya, Wan Abu Bakar, tuan rumah Tok Wan Channel. Untuk edisi kali ini, telah hadir bersama kita tamu kehormatan kita, Pak Gubernur Riau, Pak Samsuar. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di Tok Wan Channel. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nampaknya Pak Gubernur kita cerah nampaknya. Dan hari ini topik perbincangan kita Pak adalah refleksi akhir tahun dan menyosong tahun 2022 untuk Riau yang lebih baik. Tahun 2021 baru saja berlalu. Pastinya ada tantangan dan capaian keberhasilan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Bapak. Untuk menjawab tantangan dan capaian keberhasilan tersebut, terlebih dulu kita ingin tahu secara umum apa yang dihadapi oleh Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Riau selama 2021. Untuk itu Pak Gubernur, kami merasakan bahwa kehadiran Bapak bisa memberikan suatu pandangan kepada masyarakat, bahwa kita tahu bahwa pada bulan Februari tahun 2019 Bapak dilantik menjadi Gubernur Riau, dan pada masa itu ada masa transisi karena tahun 2019 itu anggaran kita masih disusun dan dilaksanakan oleh Gubernur sebelum Bapak. Maka barulah tahun 2020 Pak Gubernur Pak Samsuar dengan Wakil Gubernur Pak Edi Natar menyusun APBD sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak dalam membangun Riau ke depan. Namun demikian, kami merasakan Bapak menghadapi tantangan juga semenjak masalah asap, kemudian 2020 menghadapi suatu COVID-19, dan ini juga mengakibatkan terjadinya revisi-revisi anggaran yang tidak terfokus apa yang menjadi program Bapak yang dijanjikan kepada masyarakat. Untuk itu kiranya Bapak bisa menjelaskan ini kepada masyarakat, dan kami melihat bahwa selama 2019-2020 ada kebijakan-kebijakan Bapak sebetulnya yang sangat menguntungkan masyarakat. Terutama menyangkut adanya kebijakan Bapak membuat suatu peraturan daerah, yaitu peraturan gubernur, Pergub, yaitu menyangkut pengaturan tata niaga sawit. Dan ini sangat memberikan nilai yang sangat positif bagi petani sawit, karena harganya stabil yang selama ini dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak, tapi dengan adanya Pergub ini harga stabil, harga karet masyarakat sangat stabil. Kemudian begitu juga kebijakan Bapak yang sangat memberikan nilai tambah juga. Ada kebijakan Bapak, keberanian Bapak mengajak semua gubernur-gubernur yang daerah yang penghasil sawit untuk memperjuangkan kepada pusat bagaimana bahwa hasil CPO yang selama ini banyak dihasilkan di Provinsi Riau, agar pemerintah pusat juga harus berlaku adil dalam hal ini untuk dapat memberikan dana bagi hasil. Dan ini disepakati oleh semua gubernur daerah penghasil sawit, Pak. Nah, kami ingin tahu, Pak, bagaimana perkembangan ini dan bagaimana kelanjutan, Pak. Silakan Pak Gubernur untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Wan. Saya hari ini bisa hadir di Tok Wan Channel, podcast yang ada di Kota Pekanbaru yang kami banggakan. Memang ini Tuhan berkehendak ya, bahwa di masa kami bertugas terjadi musim kebakaran yang sangat hebat, ya, dan waktu itu kabut asap sampai bulan Oktober dan November masih ada, yang itu tentunya ya kita dihadapkan dengan cobaan begitu besar.
Alhamdulillah tahun 2020, 2021 ini kendala kebakaran dapat kita kendalikan bersama Forkompinda, bersama Bupati Wali Kota dan Forkompinda, termasuk juga tokoh masyarakat, termasuk juga para relawan, dan termasuk juga dari akademisi, tokoh ulama, dan adik-adik mahasiswa juga ikut ya. Dan alhamdulillah ya kita bisa kendalikan, dan mari kita pertahankan terus agar 2022 juga tidak terjadi lagi kebakaran yang tidak kita harapkan. Kemudian disambut bulan Maret ya adanya COVID-19. Kita tahu bahwa Riau ini terdampak juga. Ya. Tadi saya barusan juga menyampaikan refleksi dengan teman-teman dari wartawan bahwa pandemi COVID-19 ini semua kabupaten, kota dan termasuk provinsi di Indonesia ini terdampak dengan penerimaan daerahnya karena langsung menurun. Karena kita tahu bahwa pendapatan daerah ini juga sangat tergantung dengan ada kegiatan-kegiatan yang di daerah yang ini juga mengalami kendala-kendala ya, dalam rangka untuk peningkatan pendapatan daerah. Sehingga pendapatan daerah kita tahun ini 2021 ini hanya tercapai 93%. Tidak over target dan tidak sampai 100%. Alhamdulillah juga realisasi belanja kita dari anggaran lebih kurang 9 miliar itu, tadinya kan 2019 10 miliar, hampir 11 miliar Pak Wan. Jadi terkuras karena kita menangani COVID itu menjadi prioritas kita, termasuk pemulihan ekonomi, termasuk juga jaring pengaman sosial. Ya, dana-dana itu kita peruntukkan untuk penanganan prioritas penanganan COVID ini. Sehingga tentunya tinggal sekitar 8 triliun lebih ya, mendekati 9 triliun. Nah, tapi alhamdulillah ya sampai 31 Desember malam tadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan belanja kita, realisasi belanja kita sudah mencapai 90%. Nah, jadi ini tentunya kita tetap memprioritaskan terhadap program-program yang akan prioritaskan sesuai dengan RPJM kami, ya RPJMD kami bersama Pak Wagub, yang memang kita prioritaskan untuk infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan, termasuk juga adanya industri, pariwisata, dan lain-lain yang menjadi prioritas kami lah di dalam RPJMD kami gitu. Nah, dan ini alhamdulillah juga termasuk di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Ini yang berkaitan juga dengan ekonomi, termasuk adanya bantuan-bantuan terhadap UMKM. Nah, karena itulah tentunya alhamdulillah lah bahwa tahun 2020 walaupun pandemi COVID-19 harga sawit kita bagus, harga kelapa juga bagus di Riau ini, dan juga harga karet juga tidak jauh ya, terendah dari biasa-biasanya tahun sebelumnya, sehingga juga khusus yang berkaitan dengan pertanian, yang berkaitan dengan produk pertanian, alhamdulillah juga cukup menggembirakan, termasuk juga yang pertanian-pertanian yang punya nilai ekspor, karena kenyataannya dari hasil ekspor kita khusus yang di sektor pertanian, ya, dari pertanian ini adalah tahun ini adalah lebih daripada target yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertanian. Ya, kita bisa mencapai 39 triliun tahun ini. Tahun lalu 2020 33 triliun. Jadi naik 16,5 triliun. Nah, jadi artinya di satu sisi kita dampak COVID ini memang sangat berpengaruh kepada beberapa jenis usaha, khususnya usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, tapi di sektor pertanian, kemudian juga di sektor adanya perkebunan, ini alhamdulillah cukup menggembirakan karena harga-harga sawit juga bagus. Tadi sampaikan Pak Awan, kita tahu ya tentunya selama ini apalagi bagi desa-desa yang jauh dan di situ ada perkebunan sawit dan jauh dari adanya pabrik kelapa sawit, ini juga harga sawit kita selalu juga dimainkan oleh pengusaha-pengusaha dari ya pemilik PKS sendiri ataupun oknum ya barangkali memanfaatkan situasi dan kondisi. Karena itulah sesuai aspirasi dari masyarakat petani kita, mereka mengharapkan adanya kebijakan daerah yang berpihak kepada petani kebun sawit. Karena itulah kami membuat pergub dari sampaikan Pak Wan, harga sawit ini tentunya bisa kita kendalikan dan tidak merugikan para petani kita. Dan tidak dipermainkan. Dan tidak bisa dipermainkan lagi oleh pemilik-pemilik PKS seenaknya. Ya karena kita sudah atur yang ini tentunya berpihak kepada petani itu. Alhamdulillah dari perjalanan pergub kita ini diapresiasi oleh Kementerian Pertanian. Ya. Karena itulah beberapa daerah di Indonesia ini
sudah belajar ke Riau, agar nanti daerah lain juga ingin bagaimana Pergub ini juga bisa berjalan di daerahnya, khususnya daerah-daerah penghasil sawit. Nah, jadi tentunya ini mudah-mudahan terus kami pantau pelaksanaannya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi peningkatan penghasilan petani kita. Oke, Pak Gubernur. Jadi nampaknya jelas bahwa kebijakan-kebijakan Bapak selama ini, terutama pada tahun 2020, memberikan harapan ya pada masyarakat, terutama tadi dibilang pertumbuhan ekonomi, Pak ya. Iya. Pertumbuhan ekonomi itu cukup baik, Pak ya. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita, Pak Wan, kalau 2020 kemarin kontraksi turun, ya alhamdulillah sekarang kan masih pertumbuhan ekonomi, ini tunggu kita nanti dari BPS untuk akhir tahun nanti, tapi sampai terakhir kemarin kita masih pertumbuhan ekonomi 4,10%. Jadi berkaitan dengan ekspor non migas, termasuk ekspor migas, alhamdulillah sekarang cukup menggembirakan. Iya, betul. Kemudian Pak, bagaimana kira-kira harapan Bapak 2022 nih Pak? Ya harapan saya pertama, kami tetap mengajak kita semua bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang kondusif, aman dan kondusif, dan kami selaku pemerintah tentunya akan memberikan kemudahan berusaha kepada orang-orang yang ingin investasi sini. Bagaimanapun untuk kemajuan daerah harus didukung dengan investasi. Itu arahan Bapak Presiden seperti itu. Karena dengan adanya investasi itu juga dapat memberikan kesempatan kepada pekerja. Kita sudah membuktikan tahun 2020 pengangguran terbuka kita 6% lebih, Pak Wan, tapi alhamdulillah sekarang pengangguran kita dengan adanya investasi itu menurun, jadi hanya 4% lebih aja. Nah, artinya kami tetap memperhatikan ini agar nanti tumbuhnya investasi, kita harapkan nanti membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus juga itu juga bagian untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, termasuk juga bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan yang akan tumbuh. Tadi Pak Wan juga menceritakan bagaimana kita berupaya ngajak teman-teman para gubernur agar di dalam rangka kita sekarang dana kita pendapatan daerah, bagaimana kita selama ini tak pernah mendapatkan bagi hasil sawit, kita harapkan bagi hasil sawit. Alhamdulillah, apa aspirasi dari gubernur itu kita diterima oleh DPR pusat, ya dalam hari ini Komisi 11, dan pemerintah juga mensupport, dan sekarang hanya prosesnya kita menunggu peraturan pemerintah, sehingga dari apa yang kita peroleh ini nanti tentunya akan dinikmati oleh kabupaten kota untuk biaya pembangunan yang sangat diperlukan. Karena untuk di Maluku, Pak Wan, untuk saat ini ada di antara kabupaten kota kita ini nggak cukup anggarannya, sehingga sekarang ini defisit anggaran Pak Wan. Ada tuh, sehingga ada yang belum bisa dibayar karena anggaran defisit. Gitu. Jadi dengan adanya DBH nanti akan memberikan nilai tambah pada PDD mereka, Pak ya. Mudah-mudahan. Luar biasa. Terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada yang ingin Bapak Gubernur sampaikan untuk masyarakat luas, Pak, untuk berceria, silakan Pak. Kita kan baru saja mengakhiri tahun 2021, kita menghadapi tahun 2022. Harapan saya kepada masyarakat Riau, pertama, COVID-19 belum berakhir. Semua negara sekarang ini masih dihadapkan dengan musibah COVID-19 ini. Karena itu harapan kami, protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama masyarakat. Walaupun hari ini di Pekanbaru hanya 1, Pak Wan, di Riau. Kemarin 5. Tapi ini bukan berarti COVID ini selesai. Karena itu upaya vaksinasi yang sekarang alhamdulillah semua kabupaten kota sudah di atas 70%. Sekarang untuk Riau sudah mencapai vaksinasi 78%. Harapan kami sesuai kebijakan pemerintah, tahun 2022 ini tetap akan melaksanakan vaksinasi lagi. Terutama ini untuk lansia, Pak Wan. Karena lansia sekarang targetnya belum tercapai. Kami harapkan dukungan masyarakat semua agar kita bisa mengendalikan COVID-19 ini, sebab terkendalinya COVID-19 itu akan berpengaruh kepada pemulihan ekonomi. Kami harapkan dukungan masyarakat semua. Mari kita pelihara suasana aman kondusif, dan kami pemerintah tetap sekarang ini telah mempersiapkan kemungkinan terburuk terjadi setelah Nataru ini. Karena kami sudah siap rumah sakit, tenaga kesehatan kami siapkan, anggaran kami siapkan, oksigen kami siapkan, bahkan juga kami sudah mempersiapkan rumah oksigen, Pak Wan. Walaupun ini kita tidak harapkan, tapi kami selaku pemerintah sudah siap mengharapkan itu, dan kami harapkan dukungan partisipasi masyarakat agar 2022 ini mudah-mudahan bisa kendalikan, mudah-mudahan nanti bisa endemi. Harapan kami, mari kita tentunya meningkatkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan tahun 2022 ini membawa keberkahan bagi Bumi Riau yang kita ini. Amin ya rabbal alamin. Cukup
baik Pak, dan memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat di Riau, penjelasan Pak Gubernur. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur yang telah hadir di podcast kami ini Pak, dengan Tok One Channel, yang mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama apa yang menjadi pemikiran dan perhatian Pak Gubernur Riau dalam membangun Riau ke depan yang lebih baik lagi. Amin. Akhirnya saya beserta Pak Gubernur, Pak Samsuar, dan semua kru yang ada di sini mengundurkan diri. Sampai bertemu di video-video berikutnya Tok One Channel. Jangan lupa komen, like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wan. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam.